Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini hari Senin tanggal 29 Juni 2026 jam hampir setengah 2 siang guys waktu Indonesia Barat. So, it's been a while guys setelah analisa kita mungkin minggu lalu. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk mereview kembali pergerakan harga Bitcoin itu seperti apa. Dan seperti biasa ya guys, kita akan menggunakan teori Elliott Wave. Jadi analisa yang kita buat itu berdasarkan teori Elliott Wave, bukan berdasarkan gua cuma ngomong ucap-ucup terus jadi analisa gitu ya. Karena kenapa? Gua harus agak sedikit berhati-hati untuk menyampaikan sesuatu, menyampaikan informasi keuangan karena ini hal yang sensitif berdasarkan peraturan POJK nomor 6 kalau nggak salah ya. Ya, peraturan POJK nomor 6 tahun 2026 yang setelah video ini kita akan coba bedah kembali. Jadi kita akan separate hari ini ya dua video. Yang pertama adalah technical analysis, yang kedua adalah ngebahas soal POJK nomor 6 2026. Barangkali ada teman-teman yang memang saat ini menggeluti industri yang sama seperti gua menginformasikan um, apa istilahnya ya, menginformasikan technical analysis seperti yang gua biasa lakukan, atau mungkin teman-teman mempromosikan produk investasi nggak cuma hanya cryptocurrency tapi juga bisa saham, reksadana, asuransi dan segala macamnya. Dan mungkin teman-teman berada di kondisi seperti gua, belum sertifikasi profesi, tidak memiliki sertifikasi profesi karena bidang yang kita geluti ini adalah sebuah, pertama adalah hobi, yang kedua adalah kesadaran kita berinvestasi di instrumen keuangan yang menurut gua kripto sendiri itu dari 2018 maksud gua, karena gua menggeluti ini dari 2018. 2018 itu prospektif sampai dengan saat ini, makanya gua tidak memiliki instrumen investasi lain selain cryptocurrency dan juga properti gitu. Nah, tapi nanti kita akan bahas ya soal yang POJK nomor 6 2026 itu pada video next setelah ini. Oke, sebelum kita mereview kembali guys technical analysis teori Elliott Wave si Bitcoin itu seperti apa, potensinya bagaimana. Guys, gua mau mention sama teman-teman, gua jualan ebook. Gue jualan ebook, ada volume 1, volume 2, volume 3 yang dimana isinya itu ada Elliott Wave, Corrective Wave, Cycle Bitcoin, dan juga teori month compressions dalamnya. Terus ada alt season framework, terus ada manajemen resiko dan segala macamnya. Gue tuangkan di volume 1, 2, dan 3. Teman-teman bisa download di sini, bayar sesukanya, pay as you wish, mulai dari 10.000 aja. Jadi ini menurut gue adalah masa-masa dimana kita memang harus banyak-banyak belajar sih. Bear market itu harus banyak-banyak belajar selain kita megang uang kertas atau uang cash. Jadi di saat memang waktunya sudah, waktunya sudah tiba nih untuk kita DCA, untuk akumulasi, kita udah punya duit untuk beli, untuk nyicil lagi instrumen investasi mana yang kita favoritkan damba-damba. Iya, damba-damba. Oke guys, itu ya guys. Jadi teman-teman bisa beli ini ebook gua volume 1, 2, dan 3 pay as you wish mulai dari 10.000 aja. Dan gua mau apresiasi kepada teman-teman yang sudah willing untuk beli volume 1, 2, dan 3. Thank you very much buat teman-teman yang sudah beli.
Maaf ini yang gratisnya memang udah kelar sebenarnya tanggal 25, jadi hari ini gua akan take down, kemarin belum sempat gua take down, sorry ya guys. Oke, kita ke technical analysisnya guys. Kita akan mereview kemarin itu memang untuk yang previous analysis ada dua analisa, yang satu udah gua hapus, 1P di sini ya. 1P sama 2P, tapi yang 2P-nya udah gua hapus karena kemarin ada ini guys. Nah, kemarin tuh ada ini. Yang pertama ada ini yang baru ya guys, 1N. Nah, kan ekspektasi kita adalah turun sampai dengan 57.200, 54 ribuan something. Nah, berdasarkan Elliott Waves, sorry, kemarin itu kita ngebahas ini dulu guys. Kemarin ini kan potensinya adalah double bottom, ada potensi untuk naik ini ya kalau nggak salah ya. Oh bukan, ya ada potensi untuk naik di sini. Kemarin tuh harga ada di sini. Karena kita melihat ada potensi double bottom, ternyata memang belum. Nah, setelah gue hitung-hitung kembali, nah kita tetap ya ini hitungannya adalah apa namanya, kalau teman-teman mungkin melihatnya adalah A, B dan C korektif, memang ini sebenarnya korektif sih. Bisa juga W X Y X, sorry, W X Y X dan Z gitu, ini bisa. Jadi kita masih menunggu di 57.200, 54 ribuan something ini as a support level. Nah, memang apa namanya, potensi untuk naik sampai dengan 70.000 itu masih ada. Tinggal kita menunggu aja dia itu terkonsolidasi dulu. Bitcoin itu terkonsolidasi dulu, dan apabila ntar dia break order level support yang ada di sini, ini kan lokal support kan, lokal support di 58.100 something ini, maka probabilitasnya kuat untuk sini. Nah, untuk perhitungan analisa kecilnya adalah ini ya guys. Analisa kecilnya yang pertama, harmonic pattern itu berpotensi untuk naik 62 ribuan something, 61.700, 62.100. Ini Fibonacci-nya teman-teman bisa tarik dari sini A ke B untuk dapat ini ya guys, untuk dapat ini. Nah, tinggal teman-teman menggunakan harmonic pattern X A B C D. Tarik dari ini X-nya, A-nya ke B, B ke C, C ke D ya. Sementara untuk turun dari X ke D itu kita belum tahu ya guys. Tinggal ntar teman-teman Fibonacci-nya aja. Di saat dia membuat swing high, apakah di 62 atau 61, tarik Fibonacci aja dari X ke C itu boleh, atau menggunakan Fibonacci extension dari sini ke sini ke sini pun boleh. Cari Fibonacci 1618, 1414, tapi gua rekomendasikan untuk tarik Fibo dari X ke C untuk dapat Fibonacci 1414, 1618. Sementara sih memang belum ada ya guys, tapi ini bisa menjadi acuan teman-teman 57.200 sebagai level support. Nah, ini skenario kedua ya guys. Ini yang gue liatin masalah skenario kedua. Skenario pertamanya adalah ini guys. Teman-teman harus memperhatikan, ini Fibonacci 0618 itu udah breakout ya. Nah, 618 itu udah breakout. Jadi teman-teman perhatiin 786, 886 as a resistance level. Maka ini bisa menjadi triangle gitu. Bisa jadi triangle. Jadi A, B, sorry. Dari sini teman-teman bisa tarik, nah gini. Dari X ke A taruh di sini, maka potensi itu probabilitasnya naik sampai dengan 61.200-an. Ini ya guys, ini bisa berpotensi cukup kuat. Maka bisa dihitung W, X, Y. Ini kan
Mana? Ini kan time frame 15 ya. Oh, ini dia. WXY ini W, X, Y, X, dan Z baru ntar harga naik. Karena kalau dihitung-hitung memang ending diagonalnya di sini belum belum kelihatan ya. Tapi strukturnya ini berpotensi untuk diagonal. 1 2 sorry. 1 2 3 4 dan 5. Ini bisa kayak gini. Ini ya guys, kalau yang di sini kita boleh memperhatikan dua guys supportnya. Just in case 5858, 58600, 58300 ini breakout, jebol, teman-teman bisa tarik tarik ini ya rasio, sorry, X ke D-nya itu dia tarik sampai dengan 1618. Oh iya, untuk Fibonacci-nya 786886 itu teman-teman tarik dari sini ya, dari A ke B untuk cara resisten. Terus untuk 786886 yang ada di bawah sini itu teman-teman tarik dari X ke A. Dan untuk yang ini sama ya, dari X ke A dapat 144 1618. Jadi tinggal diaktifin aja 786886 1414 1618. Untuk target price-nya dari X ke A motor di sini boleh, just in case ini jebol supportnya, atau di sini juga boleh. Nah, ini ya guys, singkat aja karena ya memang cuma kayak begini. Ini singkat aja ya guys. Tapi overall sorry ya guys, gue mau mereview ini lagi. Nah, ini masih menjadi acuan kita ya guys, karena cukup kuat potensinya Bitcoin itu untuk menyambut bulan Oktober membentuk ending diagonal. Oke, tinggal kita cari aja resistennya nanti di mana. Sementara kan di sini nih. Tapi ekspektasi kita kan masih ada potensi penurunan sampai dengan 56 ribuan lah paling mentok kalaupun emang di ini jebol. Ini berapa, 54 ribu ya. Berarti kan dia membentuk lower low kan sini. Berarti ntar kita revisi. Kita revisi A ke B-nya, kita tarik lagi. Dan ini Fibonacci yang kita tarik dari A ke B pun juga sama, kita revisi untuk di angka higher low-nya lagi gitu. Lower high-nya lagi maksud gua. Lower low, sorry ya. Ini lower low-nya lagi maksud gua gitu. Untuk merevisi Fibonacci 0618 0,5. Cuman sementara sih gua masih merujuk kepada yang ini ya. Ending diagonalnya dibandingkan ini. Ini bukan berarti nggak akan kejadian ya. Nggak akan ada potensi, oh ini Om Hil nggak akan kejadian gitu. Semua probabilitasnya akan terjadi guys. Dua probabilitas ini pasti akan, kemungkinannya akan terjadi gitu. Ada potensi akan terjadi. Mau either ini atau ini. Jadi kita tinggal melihat aja nanti liquidationnya seperti apa. Tapi gue meyakini secara pribadi ini bukan ajakan gue untuk berinvestasi, bukan ajakan gue juga untuk teman-teman percaya dengan analisis gue, tapi secara teori dan histori gue sangat meyakini bahwa sebentar lagi bulan Oktober itu adalah pintu untuk kita melihat Bitcoin berada di bottom price. Itu ya guys. Oke, setelah ini kita akan ngebahas ya POJK itu seperti apa. Mudah-mudahan bahasan kita soal POJK itu nanti bisa membuka wawasan kita terhadap aturannya seperti ini ternyata gitu loh.
Barangkali mungkin teman-teman ada yang masih, ya gua nggak menyebut bahwa teman-teman salah menafsirkan, tapi barangkali teman-teman ada yang kesulitan untuk menafsirkan artinya itu apa. Di sini gua ingin mencoba menyampaikan tafsiran gua, menerjemahkan terjemahan gua kepada teman-teman. Mudah-mudahan itu tidak salah maksud dari aturan tersebut yang gua terjemahkan itu tidak salah gitu ya tujuannya, apa yang dituju oleh pemerintah gitu maksudnya ya. Oke, I'll see you guys on the next video guys. Peace out.